Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian, yaitu Pak Umar dan Bu Dela. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laboratorium biokimia di Fakultas FMIPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya dan kelompok saya, yaitu saya sebagai moderator Helvi Kemendra. Lalu teman-teman saya ada Naila, ada Rahmi, dan ada Kania akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelum kita membahas mengenai laboratorium kimia, baiknya kita mengetahui apa itu laboratorium. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya letak Laboratorium Biokimia Universitas Negeri Padang. Lokasi Laboratorium lantai 2 laboratorium utama kimia di sebelah laboratorium organik. Terdapat 4 laboratorium kimia pada lantai 2 laboratorium utama kimia UNP, yaitu laboratorium kimia organik, kimia biokimia, labor kimia analitik, dan labor kimia instrumen. Next. SOP melaksanakan penelitian di laboratorium kimia FMIPA UNP. Yang pertama adalah penelitian memasukkan surat permohonan melakukan penelitian ke kepala laboratorium kimia. Yang kedua, setelah disetujui oleh kepala laboratorium, peneliti menghubungi PLP di laboratorium untuk meminjam alat atau bahan kimia yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah penelitian, peneliti melapor ke PLP dan mengembalikan peralatan yang digunakan. Yang keempat, meminta surat keterangan sudah menyelesaikan pekerjaan kepada laboratorium. Next. Tata tertib laboratorium biokimia. Yang pertama, meja dan peralatan harus selalu bersih, tidak diperkenakan meninggalkan peralatan dalam keadaan kotor dan meletakkannya di sembarang tempat. Yang kedua, sebelum menggunakan setiap peralatan diharapkan melakukan pengecekan keadaan terlebih dahulu. Jika menemukan kerusakan, segera melapor kepada laboran yang bertugas untuk diketahui. Yang ketiga, jika ada peralatan yang rusak atau pecah ketika melakukan aktivitas laboratorium, harus segera melapor kepada laboran yang bertugas agar diketahui dan mendapat gantinya. Kelalaian dalam melaporkan akan aksi. Jangan meminjam dan meja kerja atau loker yang lain tanpa izin. Harap meminjam pada laboran yang bertugas dan mencatatnya pada buku peralatan besar untuk pemakaian bersama mengisi logbook pengguna peralatan. Next. Selanjutnya ada bahan-bahan kimia. Yang pertama, selalu berhati-hati ketika menggunakan bahan kimia dengan asumsi bahwa semua bahan kimia berbahaya. Yang kedua, baca label bahan kimia minimal 2 kali untuk mengetahui bahayanya dan menghindari kesalahan penggunaannya. Yang ketiga, gunakan bahan kimia sesuai dengan kebutuhan dalam prosedur kerja. Yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia atau semula. Yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah kontaminasi. Yang kelima, tutup botol jangan ditaruh sembarangan karena si botol terkontaminasi dan botol setelah bahan kimia penggunaan. Keenam, botol bahan yang telah dipakai harus dikembalikan ke tempatnya semula dengan rapi. Next. Selanjutnya adalah tata tertib aturan bekerja di laboratorium. Yang pertama, jangan bekerja sendirian di labor, minimal ada teman sejawat atau asisten atau petugas yang mengawasi. Jangan bekerja sendirian di lab. Yang kedua itu jangan bermain-main dengan peralatan dan bahan kimia di lab. Yang ketiga, jaga kebersihan ruang laboratorium, peralatan, meja praktikum, dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, harus membuat rencana percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai pekerjaan lab. Next.
Yang keenam, persiapkanlah hal-hal yang perlu sebelum masuk lab seperti buku kerja, jenis percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, jas lab, korek api, lab, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang ketujuh, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang kedelapan, dilarang keluar masuk lab tanpa alasan yang jelas. Yang kesembilan, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat dengan rapi. Yang kesepuluh, bekerja dengan serius dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang laboratorium. Yang ke-11, pencatatan data hasil percobaan harus dilakukan segera dan selengkap-lengkapnya. Baiklah, terima kasih kepada Rami atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, dilarang keras merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium, karena hal ini akan berdampak pada alat-alat yang akan kita gunakan, akan terkontaminasi, atau bahkan makanan yang kita makan akan terkontaminasi juga. Selanjutnya ada selalu menggunakan peralatan pengaman kerja seperti Google Glass, jas laboratorium, masker, dan sepatu yang tertutup agar menghindari terkontaminasinya zat kimia tersebut ke kulit kita yang agak rentan terhadap zat kimia. Selanjutnya, bila terkena kulit, ya bahan kimia tersebut terkena kulit harus segera air mengalir selama mungkin dan sebersih mungkin. Jika belum ada efek samping yang terdeteksi, maka segeralah beri pencegahan secepat mungkin. Lalu bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia, laporkan segera kepada asisten laboratorium dan petugas laboratorium agar segera meminta pertolongan medis secepatnya. Kemudian kita juga harus mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K. Lanjut. Selanjutnya, jadwal pemakaian laboratorium. Hasil observasi kami, jadwalnya masih tersedia untuk jadwal bulan Juni sampai Desember di 2023. Dan untuk jadwal 2024 masih ditulis di sebelahnya menggunakan spidol di depan papan tulis. Lanjut. Selanjutnya, ruang praktikum biokimia. Di biokimia tersendiri terdapat 10 meja dengan susunan 2 baris berjanjar ke belakang. Meja tersebut terbuat dari keramik dan di bawah meja tersebut terdapat ruangan untuk menyimpan bahan-bahan ataupun peralatan kimia yang akan praktikan gunakan. Ada pula tersedia di situ bangku-bangku kayu yang sudah pas untuk setiap meja, dan setiap meja itu tersendiri dilengkapi dengan wastafel dan stop kontak masing-masing di setiap mejanya. Lanjut. Selanjutnya, ruangan-ruangan yang ada di laboratorium biokimia, yaitu tepat setelah kita masuk di bagian sebelah kanan terdapat ruang PLP atau untuk ruang kepala laboratorium tersebut. Di situ PLP akan mendata atau mengizinkan para praktikan untuk melakukan praktikum di lab biokimia. Selanjutnya ada ruang alat yang dimana bersejajar di bagian belakang biokimia, di mana alat-alat yang akan digunakan untuk praktikan tersebut disimpan dengan rapi di sana. Selanjutnya ada ruang persiapan, di mana digunakan untuk menyiapkan alat-alat yang akan praktikan gunakan pada hari itu. Dia akan dimasukkan dalam satu baskom dan diletakkan di ruang persiapan. Jadi praktikan tinggal langsung mengambil alat-alat yang ada di ruang persiapan. Selanjutnya ada ruang asisten. Sama halnya dengan ruang PLP, ruang asisten ini digunakan untuk asisten lab biokimia tersebut untuk mendata para praktikan yang akan praktikum di lab tersebut. Lanjut.
Selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam digunakan untuk para praktikan melakukan percobaan kimianya, yang dimana jika hasil reaksi dari kimia tersebut menghasilkan zat asam ataupun gas asam, maka praktikan tersebut diwajibkan untuk melakukannya di dalam lemari asam agar zat asam atau gas asam yang dihasilkan dari percampuran zat kimia tersebut langsung dialirkan keluar melalui pipa yang ada di atasnya. Selanjutnya ada kulkas yang dimana digunakan praktikan untuk menyimpan zat-zat kimia ataupun bahan-bahan kimia yang memang perlu didinginkan atau diletakkan di dalam kulkas. Selanjutnya ada lemari penyimpanan barang praktikan, di mana hal ini di tempat ini digunakan untuk menyimpan tas-tas, buku-buku, ataupun hal-hal yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam lab biokimia. Lanjut. Selanjutnya ada wastafel. Wastafel ini biasa digunakan untuk praktikan ketika ingin mengambil atau membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Biasanya wastafel ini dilarang keras para praktikan untuk membuang sisa-sisa zat tersebut di dalam wastafel karena akan membuat pipa wastafel itu rusak. Selanjutnya safety shower dan eye wash. Safety shower dan eye wash yang hasil kami tampak baik-baik saja, namun untuk airnya tidak kami cek karena tidak diberikan izin oleh PLP-nya. Dan untuk sendiri masih. Selanjutnya ada papan tulis, di mana papan tulis ini berguna untuk asisten menjelaskan materi untuk yang akan dipraktikkannya hari ini. Jadi asisten lab tersebut akan menjelaskan materi-materinya, tata cara, dan apa saja yang harus praktikkan untuk melakukan praktikum hari itu. Lanjut. Sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan kepada Kania. Pada Kania dipersilakan. Beberapa alat yang kami temukan pada biokimia yaitu pertama ada alat destilasi, terus ada autoclave analog, selanjutnya ada timbangan, ada buret, ada kompor listrik, dan ini merupakan lemari penyimpanan alat dan bahan-bahan yang digunakan pada laboratorium biokimia. Untuk pencahayaan di laboratorium biokimia, lebih mengandalkan jendela yang berada di sisi samping kanan dan kiri. Jendela ini juga berfungsi sebagai tempat masuknya sirkulasi udara dari luar ruangan, dikarenakan laboratorium biokimia tidak mempunyai kipas ataupun AC. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada Naila. Kepada Naila dipersilakan. Selanjutnya ada keselamatan yang ada di laboratorium biokimia. Yang pertama ada alat pemadam kebakaran, yaitu ada APAR serta tata cara penggunaan APAR. Hal ini digunakan untuk ketika terjadi sesuatu percikan atau api yang muncul dari laboratorium biokimia. Selanjutnya ada jalur evakuasi yang ketika terjadi berbagai bencana seperti misalnya gempa atau kebakaran bisa melewat ke jalur evakuasi ini. Dan terakhir ada panduan keselamatan kerja yang terdapat pada dinding dan lebih tepatnya di sebelah kanan di pintu masuk pada laboratorium biokimia. Next. Nah, selanjutnya perlengkapan keselamatan praktikan yang dimana
perangkat keselamatan ini harus digunakan ketika memasuki laboratorium biokimia. Perlengkapan ini haruslah dipakai sebelum memasukinya. Yang pertama ada jas lab, yang kedua ada masker dan sarung tangan, dan yang ketiga ada sepatu yang tertutup. Hal ini berguna untuk melindungi diri dari bahan-bahan atau zat kimia yang berbahaya. Next. Nah, selanjutnya ada perbandingan laboratorium biokimia, yaitu antara Universitas Pertamina dengan Universitas Negeri Padang. Perbedaan yang mencolok dari laboratorium ini adalah dari segi mejanya. Meja UNP itu terbuat dari keramik, sedangkan pada Universitas Pertamina itu terbuat dari bahan kayu dan laminat yang tahan dari bahan kimia. Laboratorium UNP memilih bahan keramik karena lebih mudah dibersihkan dari bahan kimia dan juga keterbatasan dana. Untuk dari segi penataan bahan dan alat, Universitas Pertamina itu lebih rapi dibandingkan UNP. Lanjut. Untuk tempat pembuangan limbah, laboratorium biokimia itu ada di dekat safety shower, yaitu dia dalam bentuk dirijen yang dimana setiap bahan yang telah digunakan itu langsung dimasukkan ke dalam dirijen itu yang nantinya akan dikelola oleh pihak yang ahli atau berwenang. Lanjut. Nah, yang terakhir ada standar laboratorium menurut ISO atau IEC nomor 17025 pada tahun 2017. Yang dimana ISO ini adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini mencakup segala aspek operasi laboratorium yang termasuk ke dalam manajemen mutu, prosedur teknis, dan pemastian validasi hasil pengujian serta kalibrasi yang ditetapkan secara luas oleh laboratorium di seluruh dunia. Yang dimana ISO ini membantu memastikan bahwa laboratorium menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, serta mematuhi prinsip-prinsip manajemen yang diakui secara global. Untuk ISO pada laboratorium biokimia ini sebenarnya tidak ada, hanya pada UNP hanya labor instrumen saja yang memiliki ISO atau yang sudah dikalibrasi. Nah, tetapi untuk pembelajaran atau untuk belajar mengenai praktikum itu tuh UNP telah memenuhi standar, cuman kalau untuk penelitian UNP itu masih belum memenuhi standar. Oke, sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, karena terima kasih pada Naila karena sudah memberikan materinya. Sekian dari kelompok saya, bila ada kata-kata salah ataupun yang kurang tepat mohon dimaafkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.